In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera untuk panjenengan semua, dimanapun berada selalu diberkati Tuhan dengan segala rahmat, damai, sejahtera, dan kasih karunia-Nya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu dan bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perang. Kalau kita menggunakan bahasa gaul sekarang ini, perang antara orang Yahudi melawan Yesus. Meskipun Yesus tidak pernah menyatakan perang kepada mereka, karena Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Nah, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks itulah Injil hari ini dapat kita renungkan. Orang-orang Yahudi selalu mempunyai hati yang penuh perlawanan, memberontak, hati yang memberontak terhadap setiap yang disabdakan dan yang dilakukan oleh Yesus. Apapun yang dilakukan oleh Yesus, sebaik apapun, sedahsyat apapun, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, serta mewahyukan dirinya sebagai roti hidup, seperti yang kita baca hari ini, orang Yahudi pada waktu itu sudah
menutup diri, resistance terhadap apapun yang disabdakan dan dikerjakan Yesus. Ini satu sikap ketertutupan yang dahsyat yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 6. Terus suasana ketegangan itu akan terjadi sampai nanti puncaknya kita akan baca pada saatnya mereka mengambil batu lalu Yesus mau dibuandemi batu, dilempari batu. Saking jengkelnya mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, menyatakan dirinya. Dan reaksi perang itu sangat tidak masuk akal. Reaksi perang itu terkadang terlalu ad hominem terhadap Yesus, menghina. Seperti hari ini, Yesus menyatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Mereka menolak dan mengatakan, bagaimana dia mengatakan roti dari surga, dia turun dari surga? Kita kenal ibunya, kita kenal bapaknya. Mereka ini SKSD, sok kenal, sok dekat, tetapi justru mereka ini keliru. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang diutus untuk menyapa mereka, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka menutup diri. Dan dalam Injil, kita bisa menemukan sikap bertanya sebagai suatu ungkapan kerendahan hati, atau ketidakpercayaan, keraguan-raguan, atau perlawanan. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 1 ayat 34, kita berjumpa dengan Ibu Maria saat diberi warta oleh malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberi nama dia Yesus, karena dialah Putra Allah yang Maha Tinggi. Ibu Maria juga bertanya, tapi pertanyaan dalam kerendahan hati dan ketaatan. Ibu Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi karena aku belum bersuami? Dan ketika jawaban malaikat sebetulnya tidak bisa dimengerti oleh Ibu Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu jenis yang kedua yang dialami sebelumnya oleh Bapak Sakaria ketika mendapatkan penampakan dari malaikat yang sama yang mengabarkan bahwa istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberi nama dia Yohanes. Bapak Sakaria juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, bagaimana hal itu terjadi? Tetapi sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan itu dilandasi dengan keraguan. Berbeda dengan reaksi dan pertanyaan Ibu Maria tadi, dengan kerendahan hati dan ketaatan. Maka apa yang terjadi? Malaikat mengatakan, Sakaria, kamu tidak percaya, maka kamu akan bisu sampai anakmu nanti lahir, sebagai bukti atas keraguanmu itu. Dan benar, Bapak Sakaria menjadi bisu dan baru bisa berbicara lagi saat Yohanes lahir. Dan Bapak Sakaria sambil menulis namanya Yohanes, dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat lagi. Dia bisa berbicara lagi. Keraguannya mulai disembuhkan. Nah, jenis pertanyaan dan reaksi dalam Injil hari ini berbeda lagi. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia turun dari surga? Wong kita kenal ibunya, wong kita kenal bapaknya. Mungkin bisa ditambah, kita kenal masa kecilnya. Kok tahu-tahu sekarang dia bilang, akulah roti yang turun dari surga. Bagaimana? Dan itu bukan kerendahan hati, bukan ketaatan, bukan sekadar keraguan, tetapi suatu perlawanan. Suatu perlawanan yang ditujukan kepada Yesus, yang jelas-jelas di depan mata mereka sudah melakukan begitu banyak mujizat dan tanda yang mestinya membuka mata mereka. Namun itu tidak terjadi. Justru mereka terus-menerus melawan, dan melawan. Maka perang menjadi pertanyaan bagi kita. Iman seperti apa yang kita hidupi? Iman yang rendah hati dan taat seperti Ibu Maria? Iman yang meskipun dengan keraguan, okelah, mungkin ini pada umumnya terjadi dalam diri kita seperti Bapak Sakaria, ada keraguan-raguan sampai kemudian kita mengalami sesuatu yang ini. Atau kita seperti orang-orang Yahudi yang hari ini diwartakan pada kita dalam konteks kehadiran Yesus.
mereka melawan dan melawan, bahkan menghina Yesus, meremehkan Yesus. Namun Yesus dengan sabar tetap membimbing mereka. Yesus menyatakan bahwa oke, kalau kamu tidak percaya itu urusanmu, karena yang namanya percaya kepadaku itu juga bukan urusanku, itu urusan Bapa. Hanya orang-orang yang dianugerahi rahmat oleh Bapa dan ditarik oleh Bapa, merekalah yang akan percaya kepadaku dan diberikan kepadaku. Dan orang-orang yang percaya itu akan menerima aku sebagai roti hidup yang turun dari surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita mengalami pencerahan berdasarkan sabda Yesus hari ini bahwa iman yang kita miliki ini bukan milik kita semata sebagai upaya kita. Iman kita kepada Yesus adalah anugerah Bapa. Iman adalah anugerah dari Allah sendiri, dan tanggapan kita, kemauan kita untuk memiliki iman itu pun anugerah dari Bapa kepada kita. Dan karena itu selayaknya kita menerima dan menghayatinya dengan penuh syukur dan sukacita. Meskipun kadang-kadang ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, ada begitu banyak hal yang membuat kita barangkali dibelenggu, dijebak oleh keraguan-raguan. Namun anugerah iman itu tidak akan pernah berubah. Ini sesuatu yang bisa kita petik dari Injil pada hari ini mengenai sikap kita tentang Yesus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, semoga kita dianugerahi kerendahan hati dan ketaatan seperti Ibu Maria. Bapak Yosef sama dengan kerendahan hati dan ketaatannya, juga keheningannya selalu menyertai kita. Semoga panjenengan semua dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam